Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdan Permana, NIM 2012597. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS mata kuliah pemrograman web, pemrograman Python, machine learning, dengan topik yaitu memprediksi pelanggan yang beresiko churn menggunakan dataset dari perusahaan SaaS bernama SaaStech. Saya akan menjelaskan alur kerja atau pipeline dari awal sampai akhir, termasuk keputusan penting yang saya ambil selama proses analisis. Bagian pertama yaitu ada data loading dan inspeksi awal. Langkah pertama adalah memuat dataset. Saya menggunakan library utama yaitu Pandas. Untuk mengolah data ada NumPy, untuk operasi matematika ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan scikit-learn untuk membangun model machine learning. Dataset dimuat langsung dari Google Drive tanpa perlu download manual menggunakan format direct download link yang digabungkan dengan file ID dari link yang diberikan di soal UTS. Output yang dihasilkan yaitu ada 10.000 jumlah baris dan 7 jumlah kolom. Lalu ada saya mencoba melihat isi datanya 5 baris pertama. 5 baris pertama ada kolom user ID, umur, paket pelanggan, total tagihan tahunan, jumlah komplain, tanggal pembatalan, status churn, dengan data yang masih berantakan ya. Lalu ada juga ini DF info ya, untuk melihat data typenya dan lain-lain. Lalu ini kita juga bisa melihat cek jumlah nilai kosong per kolom. Di sini ada tanggal pembatalan 9.000 ya, yang missing values-nya. Lalu di sini ada saya mengecek cek distribusi kolom target status churn ya. Di sini langkah ini penting untuk mengetahui apakah data seimbang atau tidak. Di sini yang perlu diperhatikan ada distribusi target dari 10.000 dari 10.000 pelanggan, 9.000 pelanggannya berstatus aktif ditandai dengan 0, dan 1.000 yang churn ditandai dengan 1. Lalu ini bagian kedua, ada data cleaning dan featuring engineering. Langkah kedua adalah membersihkan data di dunia nyata selalu tidak sempurna, dan dataset ini tidak terkecuali. Di dataset ini acak-acakannya, masih belum rapi, masih kotor istilahnya. Di sini membersihkan total tagihan tahunan, masalah kolom ini berisi format campur-campur seperti RPS.
1.500.000, 1.500.000, tanda tanya. Ini tanda data yang tidak tercatat. Solusinya hapus semua karakter non angka, konversi ke plot, isi yang kosongan dengan median. Di sini langkah pertama saya mengganti yang tanda tanya ini dengan none atau nilai yang kosong. Lalu langkah kedua, di sini saya hapus karakter non numerik yaitu RP, titik, koma, spasi dan lain-lain. Menggunakan di sini saya menggunakan regek ya. Lalu langkah ketiga ada konversi ke plot. Di sini saya konversi ya total tagihan tahunan ini ke plot yang sebelumnya objek ya, saya ubah menjadi ke plot. Lalu langkah keempat, imputasi atau mengisi nilai kosong dengan median. Kenapa median? Karena median lebih tahan terhadap nilai ekstrim outlier dibandingkan mean. Ini sebelum dibersihkan seperti ini ya, ada tanda tanya, ada RP juga ya. Lalu setelah dibersihkan, tipe datanya jadi plot, missing value-nya menjadi kosong, median yang digunakan untuk imputasi yaitu 700.000 ya. Jadi nilai pertamanya itu berubah ya, jadi 700.000, lalu ada ini 500.000, 700.000, 600.000, 700.000. Jadi yang tanda tanya seperti ini dirubah menjadi 700.000. Lalu ini di sini ada seleksi fitur. Ini bagian yang paling kritis ya. Sekarang bagian yang paling penting, memilih fitur mana yang boleh dan tidak boleh digunakan. Fitur yang saya gunakan ada umur, usia pelanggan, relevan, segmen berbeda, punya perilaku berbeda. Lalu total tagihan tahunan, nilai pelanggan. Pelanggan mahal lebih mungkin dipertahankan. Lalu ada jumlah komplain, banyak komplain sama dengan sinyal tidak kepuasan, sama dengan risiko churn tinggi. Lalu ada paket langganan, jenis paket bisa mempengaruhi loyalitas. Lalu ada fitur yang saya buang. Yang pertama adalah user ID ya. Ini hanya nomor identitas pelanggan, tidak punya makna prediktif apapun, model tidak bisa belajar dari nomor urut. Yang kedua yaitu ini yang paling kritis, kolom tanggal pembantalan. Kolom ini saya wajib buang karena merupakan data leak atau kebocoran data. Apa itu data leak? Begini penjelasannya. Kolom tanggal pembatalan hanya terisi kalau pelanggan sudah membatalkan langganan, yang artinya kalau pelanggan belum churn, kalau ini kosong, kolom ini kosong. Kalau saya tetap menggunakan kolom ini, model jadi seperti mencontek, dia tahu jawabannya duluan sebelum memprediksi. Hasil akurasinya tinggi, tapi tidak valid di dunia nyata. Karena di dunia nyata kita justru tidak tahu kapan pelanggan yang akan batal. Lalu ada status churn. Ini adalah target Y, bukan fitur X. Lalu di sini ada one hot encoding ya, paket untuk paket langganan. Berikutnya kolom paket langganan, berisi teks, basic, pro, dan enterprise. Model mesin ini hanya bisa memproses angka bukan teks. Solusinya adalah
menggunakan one hot encoding, menggunakan fungsi pdgetDummies, satu kolom teks diubah menjadi 3 kolom biner, paket langganan basic, paket langganan pro, dan paket langganan enterprise dengan nilai 0 atau 1. Untuk hasilnya menjadi seperti ini untuk outputnya, jadinya true or false agar si komputer mengerti gitu. Lalu ini menentukan fitur final X dan target Y ya. Ini fitur yang saya gunakan, ada umur, total tagihan tahunan, jumlah komplain, paket langganan basic, paket langganan enterprise, paket langganan pro. Ini untuk statistik fiturnya. Lalu bagian ketiga ada pembagian data. Langkah ketiga adalah membagi data menjadi 2 bagian, 80%. untuk training atau melatih model, dan 20% untuk testing atau menguji model. Analoginya seperti ujian. Kamu belajar dari latihan soal yang berbeda dengan soal ujian aslinya. Kalau soal ujian sama persis dengan latihan, kita tidak bisa tahu apakah kamu benar-benar paham atau cuma hafal. Ini untuk outputnya, pembagian datanya. Saya juga di sini menggunakan stratify sama dengan Y ya, agar proporsi tune di data train dan tes tetap sama, dan melakukan featuring scaling menggunakan standar scaler agar kolom dengan skala berbeda seperti total tagihan yang bernilai jutaan tidak mendominasi kolom umur yang hanya puluhan. Ini untuk fitur normalisasi fiturnya menggunakan standar scaler ya. Lalu yang keempat ada pemodelan machine learning. Algoritma yang saya pilih adalah random forest classifier. Random forest ini bekerja seperti bertanya kepada banyak ahli. Dalam hal ini 100 pohon keputusan, masing-masing pohon memberi jawaban, lalu diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ada parameter penting yang saya tambahkan, yaitu ini class weight balance. Ini sangat penting karena data kita imbalance, yaitu 9.000 aktif versus 1000 churn. Tanpa parameter ini, model akan cenderung mengabaikan kelas churn yang lebih kecil. Dengan balance, model otomatis memberi perhatian lebih pada pelanggan churn. Ini training ketika sudah selesai ya. Model berhasil dilatih menggunakan 100 pohon dan 6 fitur ya. Lalu langkah terakhir dan sangat penting adalah evaluasi model. Sebelum melihat angkanya, saya ingin jelaskan dulu mengapa saya memilih recall sebagai metrik utama. Ingat tuntutan manajemen di soal. Model harus lebih peka menangkap pelanggan yang benar-benar akan churn meskipun ada risiko salah prediksi. Ini mengarah langsung ke recall. Bayangkan 2 skenario kesalahan model. Skenario pertama, pelanggan yang sebenarnya akan churn diprediksi tidak churn. Akibatnya kita tidak mengambil tindakan apapun. Pelanggan pergi, revenue hilang selamanya. Ini sangat berbahaya. Lalu skenario kedua, pelanggan yang sebenarnya tidak akan churn diprediksi akan churn.
Akibatnya kita kirim penawaran atau diskon ke pelanggan yang sebetulnya tidak perlu. Ini buang sedikit budget promosi, tapi tidak fatal. Skenario pertama jauh lebih merugikan. Oleh karena itu, kita perlu metrik yang mengukur seberapa baik model menangkap kasus churn yang sebenarnya. Itulah recall. Lalu evaluasi model saya, akurasinya 91%, 91,3%, lalu recallnya 72%, precisionnya 55%, F1 skornya 62,3%, ROC AUC-nya 88%. Recall 72% artinya dari 200 pelanggan yang benar-benar churn di data uji, model berhasil menangkap 144 pelanggan, sisanya 56 pelanggan tidak terdeteksi. Ini conversion metricnya. Dari conversion metric kita bisa lihat lebih detail. 1600 pelanggan, 1682 pelanggan aktif diprediksi dengan benar, lalu 118 pelanggan churn berhasil terdeteksi, lalu ada 56 pelanggan churn tidak terdeteksi. Inilah yang harus kita minimalisir. Lalu ada 144 pelanggan aktif diprediksi churn. Ini false alarm tapi masih bisa ditoleransi. Lalu ini ada grafik fitur importance ya. Terakhir dari fitur important, kita tahu faktor yang paling menentukan churn, yaitu yang pertama ada jumlah komplain. Ini yang paling dominan ya, semakin banyak komplain semakin tinggi resiko churn. Lalu kedua ada usia pelanggan, ini juga cukup berpengaruh ya. Yang ketiga ada total tagihan tahunan. Ini nilai finansial pelanggan sedikit berpengaruh. Lalu sisanya jenis paket langganan, ini berpengaruhnya sangat kecil ya. Ini hasilnya 64% untuk jumlah komplain, lalu umur ada 28%, lalu ini ada total tagihan sekitar 5% ya. Lalu sisanya paket langganan sangat kecil sekali. Lalu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, saya berhasil membangun pipeline machine learning end-to-end untuk prediksi churn pelanggan SaaS-Tech. Dua keputusan paling kritis dalam proyek ini adalah membuang kolom. Yang pertama, membuang kolom tanggal pembatalan karena merupakan data liek yang membuat model tidak valid di dunia nyata. Yang kedua yaitu memilih recall sebagai metrik utama karena sesuai dengan tuntutan bisnis, lebih baik over alert daripada kehilangan pelanggan tanpa mendeteksinya. Lalu rekomendasi bisnis berdasarkan hasil ini yaitu tim customer service harus memprioritaskan follow up ke pelanggan dengan jumlah komplain tinggi karena itu adalah sinyal terkuat risiko churn. Sekian presentasi dari saya, Reza Ramdan Permana. Terima kasih.